Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita tim gabungan dari evakuasi korban Ponpes Al-Ghuz ini akan mengupdate atau memutakhirkan data hasil dari pencarian yang sudah kita selesaikan tahapan pembersihan puingnya tadi malam. Ini secara detail nanti akan disampaikan oleh Pak Dirop dan akan kesimpulan tindak lanjut akan disampaikan oleh Bapak Deputi 3 Tanggap Darurat Majen Budi Irawan. Ini merupakan fase yang nantinya akan beralih, nanti secara detail akan disampaikan oleh Deputi 3. Untuk itu mungkin pertama kami akan meminta Pak Deputi. Oke. Untuk statement pertama akan disampaikan oleh Bapak Deputi 3 Tanggap Darurat Mayor Jenderal Budi Irawan. Dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Am, rekan-rekan media sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mungkin ini preskon sekalian kita rakor ya Pak Am. Kita jadiin satu saja, supaya tidak ada nanti preskon-preskon ulang. Rekan-rekan media, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah temukan seluruh jenazah yang hilang. Walaupun ini baru bersifat perkiraan. Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan Ponpes. Dan sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ. Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh, kemudian ada 7 body part. Dari perkiraan kita 63, dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan, nanti kepastiannya kita akan menunggu dari DVI yang 7 body part itu merupakan milik siapa, atau mungkin berdiri sendiri, atau mungkin lebih dari 63. Ini semuanya baru perkiraan. Sehingga praktis kalau yang body part itu menurut teknis dari Basarnas tidak bisa disebut jenazah, berarti kita masih ada 2. Tapi kami yakin ya, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan dari Basarnas, yang 2 ini adalah body part 7 yang diketemukan, ya rekan-rekan sekalian. Jadi saya ulangi lagi, alhamdulillah sekarang sudah rata ponpesnya, kemudian diketemukan 61, ya 61. Berarti masih kurang 2 dari perkiraan korban yang kita sampaikan terdahulu. Namun demikian, saya ulangi lagi, kita menemukan 7 body part. 7 body part. Nanti semua itu kita serahkan DVI yang akan menjelaskan, sekalian dari Basarnas akan menjelaskan secara teknis
dari ilmu-ilmu kebasarnasan. Mungkin itu pembuka dari saya. Silakan yang pertama dari Dirop, Bapak Laksamana Pertama Pramantio, untuk menyampaikan temuan-temuan akhir kegiatan ini. Silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Deputi atas waktunya. Saya selaku Direktur Operasi Basarnas akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang telah kami laksanakan sampai dengan pagi hari ini. Jadi sampai dengan hari ke-8, 6 Oktober 2025, mohon maaf, 7 maksudnya, hari ke-9, sekarang Selasa, hari ke-9, 7 Oktober 2025, kami ulangi, kami telah berhasil mengumpulkan 67 pack dengan rincian 8, kalau kami menolak 8 body part. Jadi ada 61, kemudian ada 67, 8-nya body part di situ. Nah, itu memang terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi 1 body part di situ. Nah, nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian body part itu adalah rangkaian-rangkaian nanti yang akan menentukan adalah dari pihak DPI. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 orang meninggal dunia, dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part, kemudian yang selamat keseluruhan 104. Pagi sore kemarin kita sisir semua sekalian pembersihan area, termasuk sisa-sisa bangunan, kami sisir, kemudian ya itu tadi pukul 21 kami masih dapat 1 body part, kami kirim lagi, kemudian pagi hari ini kami akan melaksanakan penyisiran lagi, sekali lagi di area yang sudah mungkin nanti bisa dilihat sudah rata dengan tanah, dan itu yang kami lakukan. Harapan kami juga mungkin sudah disampaikan Bapak Deputi, mungkin tidak ada lagi yang tersisa. Demikian itu yang telah kami laksanakan, dan mungkin berikutnya dari sisi SAR mungkin akan kami selesaikan hari ini, mungkin atau mungkin kelanjutannya mungkin dari pihak BNPB yang akan melanjutkan fase berikutnya. Itu mungkin dari kami yang bisa atau kami sampaikan dan telah kami lakukan. Jadi sampai dengan hari ke-9, 7 Oktober 2025 pukul 09.00. Demikian selesai. Baik rekan-rekan, jangan dipersoalkan masalah jumlahnya ya. Jadi kalau dari Basarnas menghitung jumlahnya kantong jenazah itu yang dihitung. Tapi kalau kita hitungnya yang utuh sama yang perbagian. Kemarin kita sudah mendapat penjelasan dari Kepala Basarnas bahwa yang dimaksud dengan body part itu adalah kaki ke bawah, ya, kaki. Kemudian batasnya sampai kepala. Kemudian tangan, ya. Jadi jangan dipersoalkan ini kok ada perbedaan antara BNPB dengan tidak ada perbedaan. Basarnas menghitung jumlah kantong jenazah. Dari sekian kantong itu ada 7 body part. Kalau dari BNPB karena utuh kita anggap berarti ada 61, cara gampangnya seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan ya untuk temuan ini. Kemudian untuk masalah yang kedua yang perlu penjelasan, kita akan tanyakan ke DVI bagaimana perkembangan identifikasi dari jenazah. Untuk dari DVI silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati pimpinan rapat Bapak Deputi 3 BNPB, yang saya hormati Bapak Dirops Basarnas, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada hari ini, hari yang ke-9, kita semua masih diberikan kesehatan. Yang kedua, permohonan maaf dari Bapak Kabidokes selaku Komandan DVI Jawa Timur. Beliaunya tidak bisa hadir karena mewakili Bapak Kapolda undangan di TNI Angkatan Laut Surabaya. Untuk itu beliau menugaskan kepada saya selaku koordinator fase 1 DVI yaitu TKP dan fase 3 DVI yaitu antemortem. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa
kantong jenazah yang kami kirim dari TKP ke Rumah Sakit Bayangkara, total sampai dengan tadi itu adalah sejumlah 63. Tentunya di sini ada yang body, kita kasih kode B, ada yang body part, kita kasih nama kode BB. Nah, ini di luar yang sebelumnya ada 5 ya, yang baik identifikasi di RSI maupun di RSUD. Tuh. Jadi intinya itu tidak perlu diperdebatkan seperti yang disampaikan Bapak Deputi. Endingnya itu kan nanti, oh ternyata ya body part dikumpulkan itu utuh satu, kan begitu. Kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan sudah dipampang di whiteboard, teridentifikasi itu 17, betul. Jadi 5 yang sebelumnya dari RSUD dan RSI, kemudian 5 yang dari Bayangkara, dan yang terbaru adalah 7, sehingga total jumlahnya 17. Perlu kami sampaikan bahwa proses identifikasi sampai saat ini masih berjalan siang malam. Bahkan dibuat shift. Tenaganya dari mana? Selain internal dari Polri atau dari Kesehatan Polri, kebetulan di Jawa Timur itu terbanyak Rumah Sakit Bayangkara. Ada 8. Ditambah lagi ada 2 yang posisinya langsung di bawah Mabes, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Porong dan Batu Kosek. Masing-masing itu kita datangkan 5, dari mulai dokter gigi, terus kemudian petugas forensik, termasuk tenaga administrasi. Intinya kita bekerja siang malam, sehingga perlu kami sampaikan bahwa DNA yang sudah terkirim, DNA korban, yang pertama itu 9, yang waktu ditemukan korban 9, kemudian 26, dan yang terakhir kemarin adalah 16. Yang 26 sudah kami sampaikan kemarin, tambahnya kemarin sore itu berangkat 16 sampel, sehingga total sampel DNA korban yang meninggal itu sudah 51. Nah, kurangnya adalah yang semalam. Itu kalau tidak hari ini nanti akan dikirim setelah diambil. Data pembandingnya 58. Kemudian pagi ini juga masih berproses identifikasi, tetap nanti siang atau sore akan dilakukan rekonsiliasi pencocokan data yang didapatkan di AM dan di PM. Mudah-mudahan ada perkembangan. Jadi walaupun sampel DNA itu dikirim, proses identifikasi tetap berjalan. Seandainya bisa teridentifikasi dengan metode yang lain, tanpa menunggu hasil DNA bisa dirilis. Jadi setiap hari itu ketika selesai diperiksa, kemudian direkon, belum ketemu, balik lagi ke penyimpanan. Besok dibutuhkan lagi ada perkembangan, karena tidak menutup kemungkinan perkembangan-perkembangan yang diberikan oleh pihak keluarga itu bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah dengan posisi di TKP pagi ini sudah rata, dan dimungkinkan sudah tidak ada lagi tambahan, otomatis fase DVI 1 ditutup. Jadi karena tidak ada temuan lagi dan sudah rata. Kemudian yang berikutnya, yang sebelumnya juga kami di area ini ada pos antemortem, yaitu fase 3, otomatis kita juga akan ditutup. Karena perkembangannya para keluarga sudah di Rumah Sakit Bayangkara. Walaupun kemarin kita masih ada posko antemortem di sini, di Bayangkara juga sudah membuka. Nah, sekarang dipusatkan di sana. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari tim DVI. Rekan-rekan media sekalian, tadi sudah kita dengar bersama bahwa DVI yang ada di sini untuk fase 1 sudah ditutup. Namun demikian, dari BNPB tidak akan lepas libat dalam hal ini.
BNPB akan terus mendampingi pemerintah provinsi maupun kabupaten sampai dengan selesainya seluruh kegiatan. Jadi untuk kegiatan yang berikutnya ini adalah kami akan masa transisi, artinya bukan transisi menuju transisi darurat, tidak, transisi alih ke pemerintah provinsi. Tapi kami tetap mendampingi Pak Gatot, sesuai dengan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa kita harus terus mendampingi, kemudian juga mengasesmen bangunan yang ada di sekitaran pesantren ini, agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Selain itu juga BNPB akan tetap memberikan segala sumber daya yang ada apabila diperlukan untuk tetap membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami akan terus mendampingi, kami tidak lepas begitu saja hari ini, tapi kami nanti ada masa-masa transisi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari Pak Dirlok maupun Pak DVI. Mungkin ada tambahan dari Pak Kalak BPBD Provinsi, Bapak Gatot, silakan. Terima kasih Pak Deputi 3 BPB. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, mungkin saya hanya menambahkan bahwasanya pemerintah provinsi sangat berkomitmen untuk penanganan proses ini, baik kepada pesantren maupun kepada keluarga korban. Ibu Gubernur selalu memonitor perkembangan kejadian di lapangan maupun di Rumah Sakit Bayangkara. Komitmen pemerintah provinsi tersebut bisa dilihat dari hadirnya kepala OPD, teknis, maupun beberapa bidang yang lain untuk melihat baik itu dari struktur bangunan, baik itu penanganan korbannya, baik itu mengikuti proses di DVI. Hingga hari ini kami dari Provinsi Jawa Timur menyediakan layanan yang sebelumnya disiapkan di lokasi pesantren, mulai kemarin sudah dialihkan sebagian ke area Dinas Kesehatan yang kebetulan bersebelahan dengan DVI. Jadi semalam sudah dilakukan serah terima terkait dengan logistik yang ada di dapur umum yang ada di wilayah pesantren, karena nanti pengelolaannya akan dialihkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo beserta pondok. Lalu yang di Dinas Kesehatan dibuka dapur umum yang dikelola oleh Pemprov Jatim, kebetulan itu dikelola oleh Dinas Sosial, lalu disiapkan tempat ruang tunggu yang representatif untuk keluarga korban, juga memfasilitasi pemulangan jenazah dan mendampingi para korban hingga diterima oleh keluarga di rumah. Gubernur juga memberikan santunan kepada keluarga korban yang saat itu hadir dan menjemput jenazah. Itu beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Ibu Gubernur sebagai bentuk komitmen beliau, dan pastinya dalam proses ke depan tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi di transisi, kami terus ikut terlibat dan pasti minta support dan pendampingan dari teman-teman pusat, baik itu Basarnas, BNPB, ataupun pihak-pihak lain yang bisa mendukung kelancaran proses ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gatot. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada tim DVI dengan selesainya tahap 1 ini, kemudian Basarnas, kemudian dari Ibu Kepolisian, dari Kodim, tidak luput mungkin terima kasih yang tidak terhingga kepada Profesor Wiji ya, Profesor Muji dari ITS yang kami lihat dari awal sampai akhir tidak lelah-lelahnya mengarahkan operator alat berat, mengarahkan bagaimana cara pembongkaran gedung itu sehingga
tidak merusak atau tidak membuat roboh gedung-gedung yang di sampingnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu pelaksanaan evakuasi di Pondok Pesantren Sidoarjo ini. Tapi kami tetap masih akan mendampingi Pak Kalak BPBD di provinsi maupun yang Kalak BPBD Sidoarjo. Anda tidak sendiri, kami akan selalu bersama Anda. Ya, ingat Anda tidak sendiri, kami akan selalu mendampingi pemerintah daerah. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan dari media terkait dengan kegiatan hari ini. Cukup jelas ya, sangat jelas. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya rakor ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.